Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi, Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Imam At-Tabari dan juga kitab tafsir yang lainnya, konon ada 4 orang kaum musyrikin suatu hari datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan yang ingin mereka sampaikan? Mereka menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta. Mereka tawarkan harta, bukan harta yang sedikit, bahkan harta yang bisa membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling kaya saat itu. Jadi bukan sekedar 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta, tapi Nabi SAW ditawari untuk menjadi manusia yang paling kaya. Tidak cukup sampai di situ. Beliau SAW juga ditawari untuk menikah dengan wanita yang dia pilih terserah dari wanita-wanita Arab yang ada saat itu. Ada maunya enggak? Mereka tawarkan karena kebaikan hati mereka, karena ada udang di balik batu. Dengan syarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau untuk meninggalkan kewajiban beliau dalam mendakwahkan Islam, dalam menyebarkan tauhid, dalam mengingatkan umat dari kesyirikan. Apakah beliau SAW mau? Mau atau tidak? Jelas tidak mau. Akhirnya mereka pun membuat sebuah penawaran. Ya udah, kalau kamu tetap pengen mengajarkan dan menyebarkan Islam, maka gini aja, kita gantian aja. Apa? Gantian.
setahun kamu menyembah Tuhan kami, nanti tahun depan gantian kami yang menyembah Tuhan kamu. Arisan keyakinan. Apa? Arisan keyakinan. Maka Nabi SAW pun menjawab, saya nggak bisa memberikan kepastian, saya harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla pun menurunkan surat Al-Kafirun. Penawaran yang disampaikan oleh kaum musyrikin sekilas penawaran yang adil. Kata orang sekarang win-win solution. Win-win solution. Dan ini mungkin menurut sebagian orang di zaman ini sesuatu yang humanis. Toleransi. Sudahlah, kalau memang agama itu semuanya sama ya gantian ibadahnya. Gantian apa? Ibadahnya. Hari ini saya menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanku. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajari Nabi kita Muhammad SAW untuk menjawab penawaran itu. Qul, katakan wahai Muhammad, "Aghairallahi ta'muruni a'bud?" Apakah kalian minta saya untuk menyembah selain Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil. Jadi orang yang ngajak Nabi SAW menyembah selain Allah adalah orang yang jahil. Atau bahasa gamblangnya, maaf, orang yang bodoh. Jadi orang yang jahil itu bukan hanya orang yang nggak punya pengetahuan. Termasuk perilaku jahil adalah keliru di dalam memahami sesuatu. Sesuatu yang baik dianggap buruk, sesuatu yang buruk dianggap baik. Itu juga termasuk jahil. Agama yang sempurna disamakan dengan agama yang penuh kekurangan. Itu juga sesuatu perilaku jahil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan orang-orang yang mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk menyembah selain Allah sebagai perilaku orang-orang yang jahil. Maka meyakini keyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, itu kebalikannya jahil. Apa? Cerdas. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, bahkan agama yang paling benar. Masalah kemudian ada penganut agama lain yang meyakini agamanya dia benar, itu adalah urusan dia. Tapi nggak boleh kita dihalangi untuk meyakini kebenaran agama kita. Karena sekarang ini mulai muncul dan semakin gencar orang-orang yang ingin
menjadikan keyakinan kita terhadap kebenaran agama kita itu adalah sikap intoleransi. Jadi kalau misalnya kita meyakini Islam itu agama yang paling benar, ini adalah orang yang intoleran. Apa sih intoleran? Ora toleran. Jadi ketika kita meyakini bahwa agama kita benar, itu kita dianggap orang yang tidak toleran. Toleransi itu nggak ada hubungannya dengan seperti itu. Toleransi itu adalah saya meyakini agama saya benar. Ketika Anda meyakini agama Anda benar, itu adalah hak Anda. Dan nanti pada hari kiamat kita akan melihat siapa yang betul-betul benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tidak akan mengganggu peribadatan mereka, sebagaimana mereka juga tidak boleh mengganggu peribadatan kita. Itulah toleransi yang dibenarkan di dalam agama kita. Nah, bagaimanakah isi kandungan dari surat Al-Kafirun yang Allah turunkan untuk menolak arisan keyakinan tadi? Kita akan baca sebelumnya surat yang mulia, surat Al-Kafirun. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allah awali surat yang mulia ini dengan firman-Nya qul. Apa artinya qul? Katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi Rasulullah SAW disuruh untuk memanggil wahai orang kafir. Ini keras atau tidak? Keras atau tidak? Keras. Ya. Ustaz, katanya Nabi Muhammad orangnya lembut, halus, sopan. Ya. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena kasih sayang, karena rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau kasar wahai Muhammad, maka umatmu akan pergi menjauhimu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat lembut. Tapi kenapa di sini menggunakan kata hei orang-orang kafir? Pertama karena beliau diperintah sama Allah. Yang berfirman qul, katakan, siapa? Allah. Allah berarti yang nyuruh. Muhammad katakan. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi perintah dari Allah. Yang kedua,
Lembut itu bukan berarti tidak tegas. Lembut itu bukan berarti tidak tegas. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara lembut dengan plin-plan. Apa? Plin-plan. Plin-plan itu apa? Ya, kancane ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul, nyemplung sumur melu nyemplung sumur. Ya. Jadi lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas. Tegas itu berarti punya prinsip. Karena apa yang nanti akan dijelaskan sesudahnya adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Maka kita harus tegas untuk memegang prinsip itu. Kalau sudah masalah prinsip, kita harus pegang erat-erat. Apalagi prinsip akidah. Dan ini menunjukkan bahwasannya istilah kafir itu ada dalam Islam dan tidak bisa dihapus. Wah, nanti jadi teroris, Ustaz. Nanti jadi teroris. Yang membuat orang jadi teroris itu bukan istilah kafir, bukan. Rasulullah SAW menggunakan istilah ini, kafir, apa beliau lantas jadi teroris? Tidak. Beliau bahkan orang yang sangat beretika sekalipun dalam peperangan. Kalau dalam peperangan kan identik dengan apa? Keras. Memenggal apa? Leher. Ya. Tapi Nabi SAW dalam peperangan pun beliau punya etika. Gak ngawur bunuhnya. Jadi yang membuat orang jadi teroris bukan istilah kafir, bukan. Sehingga istilah kafir ini gak perlu dihapus dan gak boleh dihapus. Karena itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Yang membuat orang jadi teroris adalah ketika asal vonis kafir. Apa? Asal vonis kafir. Alias membabi buta di dalam menghukumi orang kafir. Itu yang membuat muncul terorisme. Terus bagaimana caranya? Ya sinau. Mana yang kafir, mana yang tidak kafir. Kalau ada orang kafir dikatakan kafir, salah apa benar? Saya ulangi. Kalau ada orang kafir dikatakan kafir, salah apa benar? Benar. Kalau ada orang tidak kafir kok dikatakan kafir, salah apa benar? Salah. Ada orang Islam kok dikatakan kafir, salah apa benar? Salah, itu yang salah. Ya. Ada orang Islam kok habis sholat tempatnya dipel. Nah gue ora bener gue. Ya. Wong Islam kok masa najis. Itu salah. Ya. Tapi suatu saat Nabi SAW ketika maslahat itu menuntut beliau untuk memanggil orang kafir dengan panggilan yang layak buat kedudukannya, maka Nabi SAW akan gunakan panggilan tersebut. Contoh, ketika Nabi SAW kirim surat kepada Kaisar Romawi, siapa namanya? Heraklius. Kirim surat buat apa? Buat ngajak masuk Islam. Saya tanya, Heraklius orang kafir atau bukan? Orang kafir. Lihat isi surat Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi. Surat ini dikirim oleh Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya. Ila kepada Herakl.
kepada Heraklius azimir Rumi, pembesarnya Romawi. Apa? Pembesarnya. Saya belum nemu surat Nabi SAW yang bunyinya ila kafirin Herakl. Surat ini ditujukan kepada orang kafir yang bernama Heraklius. Kenapa Nabi SAW tidak gunakan itu? Karena maslahatnya saat itu adalah untuk mendakwahi. Dalam posisi mendakwahi maka dikedepankan kelembutan. Maka Nabi SAW pun menggunakan istilah azimir Rumi, pembesarnya bangsa Romawi. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan kata pembesarnya bangsa Romawi, ini tidak ada sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Ya, tidak menjilat Nabi SAW. Karena azimir Rumi, pembesarnya orang Romawi, itu apa adanya. Heraklius pembesarnya orang Romawi, betul kan? Iya, gak ada salahnya. Ada salahnya gak? Gak ada. Memang pembesarnya orang Romawi. Nabi SAW gak mengatakan pembesarnya dunia seisinya, kan tidak. Ya. Jadi Nabi SAW pun ketika menggunakan istilah tadi tetap terukur. Tidak sebagai orang yang terlalu menjilat. Ya. Karena dibayar akeh akhirnya apa? Menjilat sana, menjilat sini. Enggak. Nabi SAW walaupun beliau tujuannya berdakwah, ada maslahat penting di balik itu, akan tetapi Nabi SAW tetap terukur. Tidak kemudian terlalu berlebihan di dalam memuji siapa tadi? Heraklius. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir itu terbagi menjadi dua. Orang kafir terbagi menjadi dua. Ada orang kafir asli. Apa orang kafir asli? Berarti ada orang kafir bukan palsu. Orang kafir asli, ada orang kafir karena murtad. Ada berapa jenis? Dua. Orang kafir asli adalah orang yang memang sejak lahir sudah kafir. Ya kaum musyrikin, ya ahlul kitab, orang yang tidak percaya Tuhan, orang ateis. Itu adalah orang-orang kafir asli. Yang kedua apa? Kafir karena murtad. Lahirnya dalam keadaan Islam. Tapi kemudian karena satu dan lain hal dia murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apa bunyinya? La a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah. Aku di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian di sini siapa? Kaum musyrikin. Kata para ahli tafsir, ayat ini mengajarkan kepada kita dua prinsip dasar. Berapa? Dua prinsip dasar. Satu, tidak boleh menyembah sesembahannya orang kafir. Apa? Tidak boleh menyembah sesembahannya orang kafir. Yang kedua, tidak boleh meniru cara peribadatannya orang kafir. Apa yang kedua? Tidak boleh niru cara peribadatannya orang kafir. Berapa prinsip?
Dua. Yang pertama, tidak boleh menyembah sesembahannya orang kafir. Yang kedua, tidak boleh meniru cara beribadahnya orang kafir. Dua prinsip ini dikandung di dalam ayat la a'budu ma ta'budun. Jadi enggak cukup hanya sekedar kita tinggalkan Tuhan-Tuhannya orang kafir saja, enggak cukup. Tapi juga tata cara mereka jangan ditiru. Berarti kalau kita tidak boleh menyembah sesembahnya orang kafir, maka kita harus menyembah siapa? Allah. Kalau kita tidak boleh ikut-ikutan cara ibadahnya orang kafir, berarti kita harus ikut caranya siapa? Rasulullah SAW. Itulah dua syarat diterimanya amalan. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, gak boleh kita menyembah sesembahannya orang kafir. Kenapa? Kenapa gak boleh? Karena sesembahannya orang kafir banyak. Kalau sesembahan kita satu. Bagus mana? Banyak apa satu? Ya satulah. Jadi kaum musyrikin dahulu, mereka itu punya sesembahan yang banyak buat apa? Kalau bosen. Kalau bosen. Jadi mereka punya patung ini. Disembah-sembah. Khususnya kok kayak orang penak temen ke isnganah minggir. Ganti sing anyar maning. Nggo nemu maning sing lebih keren, ya. Ganti lagi. Makanya jangan heran. Karena kita bingung juga ya. Kenapa bisa di sekeliling Ka'bah saat itu ada berapa? 360 berhala. Gue ngapa? Ya itu tadi. Gue gonta-ganti. Jadi kaum musyrikin itu mereka suka gonta-ganti Tuhan. Nah orang Islam itu gak boleh seperti itu. Orang Islam itu harus istiqomah, yang disembah cuma satu. Gak boleh kita gonta-ganti Tuhan. Apa ada orang Islam gonta-ganti Tuhan? Ada? Masa ada? Giliran sholat lillahi ta'ala, giliran berobat mengdukun. Yeah. Giliran puasa lillahi ta'ala, giliran nyari kekayaan mintanya sama keris. Yeah. Jangan. Kita orang Islam ini sholatnya ya lillah, puasanya ya lillahi ta'ala, doanya ya lillahi ta'ala. Semua ibadah kita hanya tertuju kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang pertama. Apa tadi? Tidak boleh menyembah sesembahan orang kafir. Kenapa tadi? Karena sesembahannya orang kafir banyak, gonta-ganti, dan kita cuma satu. Yang kedua, jangan meniru cara beribadahnya orang kafir. Kenapa? Karena agama kita ini sudah sempurna. Surat apa itu? Al-Ma'idah. Ayat berapa? Ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna. Saya sering sampaikan, sesuatu yang sempurna kalau ditambah-tambah itu malah jadi tidak sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna itu kan indah. Kalau ditambah-tambah malah jadi tidak indah. Sering saya umpamakan, orang yang sempurna adalah orang yang punya 2 telinga. Kalau ditambahi 1 lagi,
tambah telinga nang bathuk siji. Itu tambah indah atau tidak? Tambah tidak indah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah-tambah malah jadi jelek. Ya. Jadi nggak perlu kita itu nyari-nyari ajaran agama, nggak perlu. Puasa misalnya, di dalam agama kita sudah jelas puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa wajib tentunya yang sedang kita lakukan saat ini, puasa Ramadan. Sunnah banyak banget. Apa contohnya? Senin Kemis, terus Ayyamul Bid, Daud, Nyawal, banyak banget. Jadi nggak usah ikut-ikutan bikin puasa pati geni, nggak perlu. Atau puasa muti, ya, atau ngelowong, atau ngidang, ya, nggak perlu. Karena agama kita ini sudah sempurna. I'tikaf, ibadah atau bukan? Ibadah. Cara i'tikaf di dalam agama kita sudah diajarkan. Tata caranya sampai tempatnya. Tempatnya di mana? Masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf itu tempatnya di masjid. Enggak usah ikut-ikutan orang lain. I'tikaf di bawah pohon. I'tikaf di dalam gua. I'tikaf di pinggir pantai. Enggak usah. Islam itu sudah punya cara ibadah sendiri. Tidak perlu kita mengadopsi ajaran agama lain. Masalah kemudian ada orang pemeluk agama lain menggunakan cara ibadah dia, yaitu memang cara ibadah dia. Kita orang Islam gak usah ikut-ikutan. Ya. Alhamdulillah Allah sudah berikan kita sesuatu yang jauh lebih baik, yang lebih sempurna. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Kalau kita istiqomah mengikuti dua prinsip ini, maka akan banyak sekali keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang soleh dan solihah. Kayaknya mandan orang nyambung ya. Tapi itulah ganjaran yang Allah janjikan. Silakan nanti jenengan baca surat Maryam ayat 49 sampai 50. Surat apa? Maryam 49 sampai 50. Jadi dalam dua ayat itu, ayat berapa tadi? 49 sampai 50 dari surat Maryam, Allah bercerita tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Ketika Nabi Ibrahim menjauhkan dirinya dari kaum musyrikin dan beliau tinggalkan sesembahan kaum musyrikin. Berarti Nabi Ibrahim memegang prinsip yang tadi kita sampaikan. Tidak menyembah apa yang disembah orang-orang kafir dan juga tidak mencontoh ibadahnya orang kafir. Ketika Nabi Ibrahim realisasikan dua prinsip tersebut, apa Allah kasih hadiah? Wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Allah kasih keturunan kepada Nabi Ibrahim siapa? Ishak dan Yaqub. Ishak dan Yaqub soleh atau tidak? Bukan hanya soleh. Wa kullan ja'alna nabiyya. Dua-duanya kami jadikan sebagai nabi. Sehingga Nabi Ishak sama Nabi siapa? Yaqub. Wa wahabna lahum mir rahmatina. Kami limpahkan kepada keturunannya Nabi Ibrahim rahmat kami, kasih sayang kami.
Keturunannya Nabi Ibrahim disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Dan kami jadikan keturunannya Nabi Ibrahim punya tutur kata yang jujur dan mereka menjadi manusia-manusia yang mulia di muka bumi. Itu semua adalah hadiah dari Allah kepada siapa? Nabi Ibrahim. Karena apa tadi? Punya prinsip. Prinsip tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang keberapa? Kedua. Ayat berikutnya. Ayat ketiga. Apa bunyinya? Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalian di sini siapa? Orang-orang kafir yang menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW arisan keyakinan. Dan dalam buku-buku sejarah 4 orang itu adalah satu Al-Aswad. Siapa? Al-Aswad. Yang kedua Al-Walid. Siapa? Al-Walid. Yang ketiga Umayyah. Sinten? Umayyah. Dan yang keempat Al-As. Al-As. Coba diulangi, yang pertama siapa tadi? Al-Aswad. Yang kedua Al-Walid. Yang ketiga Umayyah. Yang keempat Al-As. Nama lengkap masing-masing dari 4 ini: Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il. 4-empatnya ini datang menawarkan kepada Nabi SAW, ayo gantian setahun. Jenengan nyembah Lata Uzza setahun, nyong nyembah Allah setahun. Maka dibantah oleh Nabi SAW. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi apa yang disampaikan oleh kaum musyrikin itu dusta. Penawaran itu dusta. Kalian itu gak akan pernah nyembah Tuhan kami. Dan terbukti 4-empatnya ini tidak ada satupun di antara mereka yang masuk Islam. Menyembah Allah gak ada. Mereka semuanya mati dalam keadaan musyrik kafir. Dan ini mukjizat Rasul SAW. Ya, mukjizat Rasul SAW yang memberitahu bahwa kalian itu nggak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Sekalipun kalian sekarang bermanis-manis, ya, kasih win-win solution, ya, adil mok, ya, setahun lah. Ya. Nabi SAW bantah mereka. Kenapa mereka tidak akan nyembah Tuhannya orang Islam? Ya karena beda Tuhannya. Islam itu kan prinsipnya tauhid. Yang disembah cuma satu, yaitu Allah. Sedangkan mereka yang disembah banyak. Ya. Maka nggak akan ketemu. Ya. Dan mereka nggak akan betah menyembah cuma satu. Ya. Seperti siapa kemarin? Yang nyembah 7 Tuhan siapa? 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 Husain. Ahsanta. Ya. Husain. Ya. Enggak tahan dia nyembah cuma satu. Akhirnya golet tambahan. Ya, tambahannya berapa? 6. Ya. Gak betah mereka. Makanya gak mungkin mereka akan menyembah Tuhannya orang Islam.
Tapi mungkin nggak ada orang kafir dikasih hidayah sama Allah masuk Islam? Mungkin. Dan ada. Ya, contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan dulunya musyrik, kemudian dapat hidayah. Siapa lagi? Abu Sufyan. Ya, siapa lagi? Khalid bin Walid. Banyak. Alhamdulillah. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ayat yang kedua, Nabi SAW disuruh menyampaikan, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang ketiga sebaliknya, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Berikutnya ayat keempat dengan ayat yang kelima. Langsung jadi satu. Apa bunyinya? Wala ana abidum ma abadtum. Terus wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang keempat dan kelima ini itu agak mirip dengan ayat yang kedua serta yang ketiga. Mulanya sok pada kualik-kualik. Dan ini terjadi pada zaman Rasul SAW. Ya, ada orang baca surat ini enggak selesai. Ternyata dia masih belum sadar karena baru mabok. Ya. Maka jangan habis orang mabok walik-walik. Ya. Jadi saat itu sahabat tersebut memang belum diharamkan saat itu. Belum diharamkan. Khamr belum diharamkan. Kalau sekarang sudah diharamkan. Ya, dari dulu sudah diharamkan. Saat itu khamr belum diharamkan. Dia minumnya ini mendekati waktu sholat. Ya. Sehingga ketika sholat itu masih pusing. Akhirnya kebalik. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini mirip sama ayat yang keberapa? Kedua. Apa yang kedua? La a'budu ma ta'budun. Sedangkan ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, ini mirip dengan ayat yang ketiga. Ya. Yang kedua mirip ke berapa? 4. Yang ketiga mirip yang kelima. Apa ini pengulangan? Apa ini cuma pengulangan saja? Murni pengulangan, maknanya sama. Ada dua pendapat ulama tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan ya, itu murni pengulangan. Dan di dalam Al-Quran itu ada pengulangan ayat. Contohnya surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulangi berapa kali? Banyak ya kalian bisa. Berapa kali? 31 kali. Berapa? 31 kali. Jadi ada di dalam Al-Quran ada pengulangan ayat yang sama. Nah ini mirip, diulang-ulang. Buat apa diulang? Ada tujuannya atau tidak? Pasti ada tujuannya. Kata para ulama, diulang-ulang itu dalam rangka untuk penegasan. Untuk penegasan. Kenapa perlu ditegaskan? Karena mereka kaum musyrikin memberikan penawaran arisan keyakinan tadi itu diulang-ulang sama mereka. Jadi konon mereka enggak cuma sekali nawari ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Penawaran yang pertama Rasulullah SAW cuma diem. Diemnya kenapa? Nunggu wahyu dari Allah. Sedangkan kaum musyrikin pahamnya Nabi diem itu karena tertarik mikir disit. Akhirnya, wah mumpung mereka datang lagi, tawarkan lagi.
Nah, maka ini perlu untuk ditegaskan. Ya. Gak cukup hanya sekedar la a'budu ma ta'budun wala antum abidum ma. Kan kebalik-balik temenan ke. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ini penawaran yang pertama. Penawaran yang kedua, Nabi SAW ditawari lagi, maka beliau SAW bersabda, beliau SAW membaca firman Allah, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Supaya kaum musyrikin tidak ngarep. Ya. Ya. Tidak mengharap-harap lagi sudah. Ya. Bahwa harapan kalian itu palsu. Ya. Sudah nggak usah ngarep-ngarep. Kami itu tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini sudah prinsip. Ya, ini sudah prinsip. Ini pendapat yang pertama. Ulama tafsir mengatakan ini adalah murni pengulangan. Tujuannya apa tadi? Menegaskan. Pendapat yang kedua, ini bukan pengulangan. Ini bukan pengulangan. Makna dari ayat yang ke-45 itu beda dengan makna dari ayat yang kedua dan ketiga. Bedanya di mana? Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat kedua ketiga itu menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak akan menyembah apa yang disembah kaum musyrikin sekarang. Apa? Sekarang. Kalau ayat keempat kelima ingin menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak akan menyembah apa yang kalian sembah di masa yang akan datang. Bisa dipahami? Jadi ayat kedua sama ayat ketiga itu menjelaskan sekarang Nabi tidak akan menyembah sembahan kalian dan kalian tidak akan menyembah sembahan Nabi. Sekarang tidak. Ini berlaku sampai seterusnya. Ya. Maka wala ana abidum ma abadtum, aku tidak akan pernah menyembah sampai kapanpun juga, dan kalian tidak akan pernah menyembah sesembahanku sampai kapanpun juga. Bisa dipahami? Ya. Jadi beda konteks. Ayat 2 ketiga menjelaskan saat ini, ayat keempat kelima di masa yang akan datang. Ada juga ulama yang mengatakan ayat kedua ketiga adalah menjelaskan kami tidak akan menyembah sesembahan kalian. Sesembahannya. Kalau ayat yang keempat dan kelima adalah tata caranya. Tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi sesembahannya tidak akan sama, tata caranya juga tidak akan sama. Kalian tidak akan pakai tata cara kami juga tidak akan pakai tata cara kalian. Ini adalah ayat yang keempat dan kelima. Sedangkan ayat yang kedua dan ketiga adalah menjelaskan, aku tidak akan sembah sesembahan kalian dan kalian pun tidak akan sembah sesembahan kami. Selesai ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami, untukku agamaku. Ini ayat mungkin atau tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai argumen pluralisme. Bahwa semua agama itu sama. Buktinya silahkan agama kalian. Ini agamaku, silahkan. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena ini penutup dari penegasan la a'budu
ma ta'budun wala antum abiduna. Tidak mungkin. Justru ayat ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan di awal. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, apa kata beliau? Lakum kufrukum billahi waliya at-tauhidu wal ikhlasu lahu. Agama kalian adalah kekufuran, sedangkan agama kami adalah tauhid. Sehingga ini untuk menegaskan bahwa agama kalian itu beda dengan agama kami. Agama kalian itu adalah kesyirikan, sedangkan agama kami adalah tauhid. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian ya agama kalian, agamaku ya agamaku. Sehingga antara agama kalian dan agama kami tidak mungkin sama. Kalau nggak sama jangan dicampur-campur. Disamakan nggak boleh, dicampur-campur nggak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh disamakan? Karena yang ini balasannya surga, sedangkan yang ini balasannya neraka. Masa antara surga dengan neraka sama? Mungkin atau tidak? Ya tidak mungkin. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini itu ancaman. Lakum dinukum waliyadin adalah ancaman buat orang kafir. Jadi bukan mempersilahkan, ya monggo silakan, bukan. Tapi ini ancaman. Nih saya kasih ilustrasi. Anak bocah cilik, wis diomongi, ke menek wit kie bahaya. Tetap baik. Sudah dikatakan anak kecil, nah ini manjat pohon ini bahaya. Kalau jatuh bisa celaka, bisa patah kakimu. Tetap manjat. Maka orang tua mengatakan, kurang dhuwur. Ayo terus, naik terus. Kuwi artinya apa? Ancaman. Atau mempersilahkan? Ancaman. Ya. Jadi bocah orang, oh ya tambah kurang dhuwur nggih Pak. Ya ora mudeng. Itu ancaman. Kurang dhuwur maksudnya ngono nek dhuwur timbang ngono. Ya. Ora ditulungi ya, ora mungkin kan ora ditulungi. Tapi itu namanya ancaman. Ya. Cuman memang Allah menggunakan istilah lakum dinukum waliyadin. Bukan memberikan kebebasan, bukan. Akan tetapi agama kalian itu berbeda dengan agama kami. Ya. Sehingga tidak mungkin akan terjadi arisan keyakinan. Ya. Terus bagaimana kita membangun toleransi Ustadz antar umat beragama? Tadi sudah saya sampaikan. Bahwa kalian meyakini agama kalian, kami meyakini agama kami. Kita tidak akan saling mengganggu. Ya. Saya tidak akan mengganggu kalian, kalian tidak akan mengganggu kami. Tapi jangan halangi kami untuk menjelaskan kepada umat kami bahwa agama kami yang paling benar. Dan kami juga tidak akan halangi kalian manakala kalian menjelaskan kepada umat kalian agama kalian adalah yang benar. Ya. Itu toleransinya di situ. Saya meyakini kebenaran agama kami, kalian meyakini kebenaran agama kalian. Kami tidak akan mengganggu ibadah kalian dan kalian juga tidak akan mengganggu ibadah kami. Dan kami juga tidak akan ikut-ikutan ibadah kalian. Dan jangan suruh kami ikut-ikutan. Dan kami juga tidak meminta kalian untuk ikut-ikutan agama kami. Kemudian kalau kalian mengucapkan selamat kepada perayaan kami, kami tidak akan ucapkan selamat kepada perayaan kalian. Ya.
Sehingga jangan tuntut kami untuk mengucapkan selamat ketika kalian dahulu mengucapkan selamat. Saya nggak nyuruh kalian nggak ucapkan selamat. Siapa yang nyuruh kalian mengucapkan selamat atas perayaan agama kami? Saya nggak nyuruh. Maka sudah. Jangan salahkan kami ketika kami tidak mengucapkan selamat. Ya. Saya tidak akan ganggu perayaan kalian. Aku rap-rap nggak ngebom apa? Perayaan buat apa? Ya. Tapi juga jangan ganggu perayaan agama kami. Itulah toleransi. Ya. Satu. Kemudian di dalam masalah duniawi, muamalah keseharian, agama kita itu mengajarkan kita untuk bersikap adil. Untuk bersikap baik. Ya, bisnis walaupun beda apa? Keyakinan harus tetap jujur. Ya. Jadi orang mentang-mentang kayak wong kafir kayak aku ngutang orang bayar. Ya orang ya. Gak ada ajaran seperti itu dalam Islam. Ya. Utangnya tetap dibayar. Ya. Kayak wong kafir kayak bane tak jetoraken bae. Gak ada. Ya. Tetap kita berbuat baik, berbuat adil dalam urusan-urusan muamalah keseharian. Tapi masalah prinsip agama, keyakinan, akidah jangan dicampur adukkan. Ya. Jadi orang yang memegang prinsip keyakinan Islam, memegang prinsip akidah itu tetap bisa toleran. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan wah ini meyakini keyakinan Islam berarti ini intoleran. Tidak ada itu. Nabi kita SAW membuktikan bahwa beliaulah manusia yang paling toleran. Dalam waktu yang sama beliau adalah manusia yang paling teguh di dalam memegang prinsip akidah. Dan itu bukan dua hal yang saling bertentangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok surat apa? Al-Kautsar. Ini juga salah satu surat favorit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.